Minasan, konnichiwa, balik lagi masih bersama Kak Bias di pertemuan 1, video ketiga untuk mata kuliah pengantar jurnalistik. Kita masih akan membahas mengenai teori pers. 4 teori pers. Saya udah menjelaskan 2 teori pers dan sekarang kita akan masuk ke dalam teori pers yang ketiga, yaitu teori sosial teori pers tanggung jawab sosial. Antara bahasa Inggris bahasa Indonesia jadi ketukar-tukar. Oke, social responsibility theory atau teori tanggung jawab sosial ini muncul di tahun 1947 ketika ada yang namanya Hutchins Commission. Mereka bilang bahwa ya yang namanya teori pers liberal itu boleh, pers itu boleh bebas, tapi tetap dong harus bertanggung jawab sama masyarakat. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadinya aja, jangan hanya mementingkan kepentingan medianya, tapi yang harus dilayani adalah masyarakat. Nah, di sini dibilang bahwa media itu harusnya memang boleh beroperasi dalam tatanan ekonomi kapitalis. Media boleh mencari keuntungan, media boleh mencari profit sebesar-besarnya, boleh menjadi besar, boleh punya menjadi sebuah perusahaan raksasa, nggak apa-apa, tapi harus bisa melihat kepentingan masyarakat, jangan cuma kepentingan pemiliknya aja. Media harus bisa berfungsi dengan adil. Nah, ada beberapa hal terkait sistem teori pers tanggung jawab sosial ini menurut McQuails. Ada juga di slide kalian, jadi kalian bisa baca di situ. Media itu harusnya punya fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi media itu nggak boleh berpikir bahwa iya gue kerja untuk menghasilkan profit untuk diri gue sendiri, nggak bisa kayak gitu. Harusnya media bisa melihat yang dibutuhkan masyarakat apa, masyarakat butuh informasi seperti apa, lalu masyarakat juga kan memang membutuhkan yang namanya media sebagai watchdog. Masyarakat membutuhkan media itu bisa memberikan edukasi, bukan hanya informasi dan lain sebagainya. Nah, media juga harusnya bisa menjalankan fungsi sosial buat masyarakat. Jadi semua informasi atau itu bisa disebarkan lewat media sehingga masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang. Jangan cuma dari satu sisi aja, jangan cuma dari satu hal yang menguntungkan buat si medianya, itu nggak baik. Lalu independensi media atau yang namanya kemandirian sebuah media itu harus ditekankan pada bahwa mereka itu bekerja untuk masyarakat, tanggung jawabnya untuk masyarakat, bukan untuk pemilik, bukan untuk pemerintah atau pengiklan gitu. Media itu harus bisa independen, tapi kan pada kenyataannya it's a little bit hard buat media. Dan media itu tentu harus punya standar tertentu. Nggak bisa media itu sekedar dibangun terus terbitnya seenaknya misalnya, lalu nggak punya manajemen yang baik dalam menggaji karyawan dan lain sebagainya. Makanya banyak di negara-negara yang sistem persnya itu lebih ke sistem pers bebas, itu banyak yang namanya wartawan-wartawan bodreks. Mungkin nanti saya akan cerita ya. Nah, sebenarnya harusnya teori pers ini menjadi teori pers kan varian dari teori pers bebas, teori pers liberal. Ini adalah menjadi solusi nih bahwa pers itu bisa bebas, tapi dia juga harus tetap bertanggung jawab. Caranya gimana? Ada 2 hal yang bisa diperhatikan, yaitu harus adanya peraturan dan ada yang namanya profesionalisme. Gimana kalau peraturan itu terkait dengan apa? Harus ada institusi publik yang independen. Jadi institusinya itu bukan dari pemerintah, tapi institusi publik, dia independen, tidak terkait dengan media manapun, tidak terkait dengan pemerintahan, yang kemudian dia bisa membantu mengontrol penyiaran dan pemberitaan. Misalnya kalau di Indonesia kita punya namanya KPI,
kita punya yang namanya Dewan Pers yang kemudian mereka bisa membantu mengontrol ataupun memberikan kritik dan saran kepada media. Ini nggak boleh loh. Acara ini nggak bagus loh buat anak-anak. Harusnya bukan ditayangkan di jam anak-anak menonton TV misalnya. Lalu harus adanya keseimbangan antara kepemilikan publik dan juga perorangan di media. Jangan yang namanya media itu semuanya milik perorangan. Harus ada juga media-media yang memang dimiliki oleh publik gitu. Lalu yang kedua, yang pertama tadi adalah peraturan, yang kedua adalah profesionalisme. Supaya wartawannya atau orang-orang yang bekerja di media itu bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, maka harus ada yang namanya kode etik wartawan, kode etik jurnalistik yang itu harus dipatuhi. Jadi bukan cuma tertulis, tapi ya juga harus dipatuhin dong. Wartawan itu harus tahu apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh. Boleh nggak sih saya menampilkan gambar korban pesawat, misalnya pesawat jatuh, saya tampilkan tubuhnya ada di lautan dan lain sebagainya. Boleh nggak sih itu etis nggak sih misalnya? Itu mereka harus tahu. Boleh nggak sih saya menampilkan wajah seorang kriminal, kan dia sudah menjadi tersangka, boleh nggak saya tampilkan wajahnya misalnya? Atau boleh nggak sih saya demi mendapatkan satu informasi saya berbohong, atau misalnya saya menyamar menjadi orang lain supaya saya bisa masuk ke dalam suatu perusahaan dan mendapatkan informasi? Boleh nggak sih kayak gitu? Nah, itu yang harus wartawan pahami. Nanti kalian juga akan saya kasih tahu ya satu persatu etikanya itu seperti apa. Dan yang namanya terkait juga dengan profesionalisme, wartawannya juga harus terus-menerus mendapatkan pelatihan, training. Mereka harus terus diingatkan lagi gimana caranya memperhatikan bahwa berita itu harus akurat, berita itu harus seimbang, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa prinsip tambahan yang ditambahkan oleh McQuill, yaitu yang pertama ya standar ya, media harus mengemban tanggung jawab pada masyarakat. Ini kan makanya namanya tanggung jawab sosial, karena media itu memang bertanggung jawabnya harus kepada masyarakat. Nah, media juga harus punya namanya standar profesional terkait penyediaan informasi, kejujuran, keakuratan, objektivitas, keseimbangan, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait media itu harus seperti apa. Apa yang dimaksud seimbang, apa yang dimaksud objektif, apa yang dimaksud jujur, dan lain sebagainya. Lalu, media juga harus bisa menghindari publikasi yang bisa memicu terjadinya tindak kriminal, memicu yang namanya kekerasan, pertikaian, atau bahkan berita-berita yang misalnya menyinggung masalah SARA. Itu nggak boleh, itu harus sangat dihindari. Lalu, media juga harus bisa mewakili seluruh masyarakat yang seluruh kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nggak boleh media hanya mewakili pemerintah, media hanya mewakili mereka yang kaya misalnya, atau hanya mewakili mereka yang lulusan sarjana, I don't know, mungkin, atau dari agama tertentu misalnya. Itu nggak boleh. Media harus bisa mewakili semua masyarakat yang ada di wilayah di mana media itu bekerja. Oke. Lalu media juga harus bisa kasih akses ke masyarakat untuk memberikan opini juga. Kasih mereka kesempatan untuk berpendapat, kasih mereka kesempatan untuk beropini. Dan masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan standar yang tinggi. Masyarakat juga boleh mengkritik media. Masyarakat juga menilai media kalau misalnya media ini nggak sesuai nih dengan standar kode etik, dengan standar media di dalam sistem pers social responsibility gitu. Jadi masyarakat boleh mengkritik, masyarakat juga boleh memberikan masukan, saran kepada media tersebut. Nah, itu tadi terkait mengenai teori pers tanggung jawab sosial yang merupakan variasi dari teori pers liberal atau teori pers bebas. Nah, ada beberapa kritik mengenai dua teori pers ini. Yang pertama, gimana pun juga yang namanya jurnalis ataupun wartawan, kalau masyarakatnya kapitalis itu gak hanya sulit, bukan gak hanya ya, tapi sulit untuk benar-benar bisa
melayani kepentingan seluruh masyarakat. Pada akhirnya banyak media-media atau wartawan yang mereka merepresentasikan kelompok ataupun kelas yang berkuasa. Mereka mengikuti keinginan orang-orang yang beruang misalnya gitu. Walaupun ya ada juga media-media yang masih berusaha untuk bisa tetap netral, untuk bisa tetap seimbang dan lain sebagainya. Lalu ada kritik yang bilang bahwa yang namanya pers bebas tuh nggak ada, demokrasi, kepentingan publik, objektif, itu cuma mitos. Banyak yang bilang seperti itu, sehingga kemudian teori pers ini dikritik ya, karena nggak ada namanya netralitas dan lain sebagainya, maka nggak ada namanya teori pers atau sistem pers tanggung jawab sosial. Oke. Lalu kita juga harus memperhatikan yang namanya konsentrasi kepemilikan dan kontrol media. Nah, nanti di mata kuliah komunikasi massa akan dijelaskan tuh mengenai apa sih yang namanya konsentrasi kepemilikan dan kontrol media. Baik itu kontrol media yang vertikal maupun yang horizontal. Mungkin nanti saya bisa tambahkan beberapa link juga ke kalian. Kalian bisa lihat bahwa misalnya di dunia ini sebenarnya ada 6 perusahaan raksasa media yang menguasai ratusan media di dunia gitu. Jadi pada akhirnya sulit untuk masyarakat itu benar-benar bisa memiliki media, bahwa yang namanya media milik publik itu akan sulit karena ujung-ujungnya semuanya akan menjadi milik privat. Oke. Nah, itu tadi materi mengenai teori sistem pers tanggung jawab sosial. Saya akan melanjutkan teori pers berikutnya yang keempat, yaitu teori pers komunis, dan ada beberapa tambahan teori pers lainnya yang biasanya hanya digunakan di negara-negara tertentu saja. Oke, atau justru menjadi pecahan dari teori pers yang dipakai di negara yang besar. Oke, kita akan ketemu di video keempat untuk pembahasan mengenai teori pers berikutnya. Dadah!